Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kerohanian yang saya hormati Bapak Kepala SMK Al-Fatmah Cianjur, yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf tata usaha, serta yang siswa-siswi SMK Al-Fatmah Cianjur yang dibanggakan atau yang ibu banggakan dan mengikuti kegiatan kerohanian pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti kegiatan kerohanian ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan juga kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMK Al-Fatmah, marilah kita akan memulai atau menyampaikan materi keutamaan puasa di bulan Ramadan. Umat Islam akan melaksanakan puasa dengan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Lantas kapan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau awal puasa Ramadan tahun 2021? Hingga kini baru pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau awal puasa Ramadan tahun 2021. Menurut pimpinan pusat Muhammadiyah, tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 13 April tahun 2021. Dengan demikian, puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah tinggal 4 hari lagi. Sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan, dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai berikut.
Yang kesatu, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umatnya sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi malam puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Jadi amalan-amalan puasa sangatlah agung bagi kita umat muslim yang menjalankannya. Semoga kita mendapatkan pahala dan ridho Allah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang puasa atau yang berpuasa dengan iman dan pengharapan pahala, dimanapun dosa-dosa yang telah lalu." Maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Semoga kita di bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan tertib. Mudah-mudahan yang kita lewati tahun-tahun sebelumnya menjadi motivasi untuk puasa yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Pengharapan yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa serta tidak benci atas kewajibannya puasa Ramadan, yakni terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di masa lalu, dosa-dosa kita, mudah-mudahan di tahun ini, di puasa ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu, akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, "Semua amalan anak Adam untuknya, dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan atau dianggap dengan 10 kali kebaikan tersebut, dan dilipat gandakan menjadi 700 kali." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali puasa, amalan itu untukku dan aku akan membalasnya. Aku juga akan meninggalkan syahwatnya dan melaksanakannya demi aku." Hadis riwayat Muslim. Dan yang selanjutnya, 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar dan dahaga sehari penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua umat muslim nanti di akhir mungkin bisa bertemu ya dengan Allah. Mudah-mudahan puasa kita pun diterima oleh Allah. Amin ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Rasulullah pun bersabda, untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Puasa dan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat." Puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat,
maka berikanlah syafaat. Al-Quran pun berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah pun berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang taat dan ridho dengan semua keputusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya, dari saya sendiri, dan kelebihannya mungkin milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.